Shalom. Selamat pagi semuanya di tempat ini maupun yang di rumah. Biarlah pada pagi hari ini kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sepanjang malam kami sudah Engkau berikan istirahat kami yang nyenyak Tuhan, dan kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kembali kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan ketulusan hati kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan, untuk Kau lawat Tuhan Yesus, Kau jamah Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang luar ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan membangkitkan roh kami Tuhan Yesus, untuk kami benar-benar Tuhan Yesus tunduk di hadapan otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini, mulai awal pertengahan sampai akhirnya, Engkau yang ambil alih Tuhan, sehingga kami boleh fokus kepadamu Tuhan Yesus, dan kami boleh benar-benar hati kami merindukan Engkau, dan kami benar-benar dilawat oleh firman-Mu, dan juga penyembahan kami, pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hantar setiap jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini, dia boleh bergabung dengan kami, tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama
Tuhan
Engkau sudah melawat kami melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mau membalas setiap kasih-Mu Tuhan Yesus, dengan apa yang kami ada Tuhan Yesus, dengan seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus, untuk kami melayani Engkau, untuk kami menyembah memuji-Mu Tuhan Yesus, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Itulah persembahan dari kami Tuhan. Dengan hati kami yang segenap hati kami Tuhan, kami mau Tuhan Yesus duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, selalu mencari dan mencari Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah berikan kesempatan pada pagi hari ini supaya kami tetap Tuhan Yesus melayani Engkau, tetap kami Tuhan mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, setiap agenda-agenda yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang akan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selaraskan kami dengan pikiran-Mu Tuhan, selaraskan kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Tanam dalam hati kami Tuhan Yesus, untuk kami benar-benar Tuhan Yesus semakin durhaka dari asyik hati Yesus. Kami semakin berkurang-kurang Tuhan, tapi Engkau semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar Tuhan Yesus dibentuk menjadi bencana yang indah Tuhan. Engkau persiapkan kami Tuhan Yesus untuk menjadi mempelai-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat di tempat ini juga Tuhan, Engkau akan menolong Tuhan Yesus. Satukan kami menjadi satu tubuh Kristus, banyak anggota Tuhan. Biarlah kami Tuhan saling mengasihi, saling Tuhan Yesus bergandeng tangan, sehati sepikir sepakat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, di tempat ini adalah tempat kemuliaan Tuhan. Cabut jika ada roh-roh pemecah, roh-roh Tuhan Yesus perselisihan dan segala macamnya Tuhan yang ditanam iblis. Kami mohon Tuhan di dalam nama Yesus, cabut semua itu Tuhan, sehingga kami ada kesehatian, kesepakatan dalam melayani, dalam mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, tidak ada yang orang Tuhan Yesus di antara kami jemaat-Mu tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan melawan, Engkau sendiri yang akan menilik Tuhan, dan Engkau akan membereskan semuanya itu Tuhan Yesus. Beri kami hati-Mu Tuhan, pikiran-Mu Tuhan Yesus, supaya kehendak-Mu, rencana-Mu terjadi atas gereja ini Tuhan, atas jemaat-Mu, atas hamba-hamba-Mu di tempat ini. Pakai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, untuk Engkau percayakan menjadi pembicara Tuhan Yesus, yang mewakili Engkau Tuhan Yesus, menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan Yesus, kami boleh mengerti dan memahami apa rencana dan kehendak-Mu atas kami. Karena itu Tuhan, berikan hamba-Mu Tuhan Yesus hikmat, pengurapan, pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap suara-Mu Tuhan ditangkap dan disalurkan kepada kami menjadi berkat bagi kami Tuhan, untuk menumbuhkan iman kami, untuk mendewasakan kami Tuhan Yesus. Semakin hari semakin melekat kepada-Mu, semakin intim dan semakin peka akan suara-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, mampukan kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, beri kami hati-Mu Tuhan Yesus, benar-benar Kau tanam Tuhan Yesus. Engkau yang akan menolong kami semua, memampukan kami semua, dan Engkau tidak izinkan iblis mengocok kami Tuhan, menggocok kami Tuhan. Singkirkan semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh sehati sepikir benar-benar dalam pelayanan ini, bergandengan tangan benar-benar Tuhan, bukan hanya di mulut saja, tapi Kamu melakukan di hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kalau gereja-Mu ini belum Tuhan Yesus sempurna, Engkau yang sudah memulai dengan baik Tuhan, Engkau juga akan menyelesaikannya dengan baik, dengan cara-Mu yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Engkau akan kerjakan itu Tuhan Yesus. Apapun yang akan kami kerjakan melalui jemaat-Mu, melalui donatur, melalui semuanya Tuhan, Engkau akan kerjakan ini sempurna, selesai sampai indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semuanya. Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan, berkati Tuhan sebagai pimpinan kami, menggembalakan di tempat ini Tuhan Yesus, yang Kau sudah percayakan Tuhan,
untuk menggembalakan kami, memimpin kami, dan juga menasehati kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, pertolongan, hikmat, pengurapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu ini Tuhan dalam pergumulan apapun Engkau buka jalan dalam nama Yesus. Engkau selesaikan semuanya Tuhan Yesus. Jika ada kekurangan dari tubuh hamba-Mu Bapak Ibu kepada kami, kesehatannya tergabung dalam nama Yesus, Engkau juga akan berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, benar-benar sempurna dan juga benar-benar Tuhan Yesus seluruh organ-organ tubuhnya benar-benar normal semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga anak cucu yang jauh yang dekat, semuanya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kiranya Engkau juga tolong Tuhan Yesus, Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau yang akan menolong para pembicara, Engkau akan menolong setiap singer WL semuanya, musik Tuhan, ada kesatuan, keharmonian Tuhan Yesus, supaya kami melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami, sehingga di atas pujian ada kuasa mujizat yang terjadi Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ibadah anak-anak youth dan juga sekolah minggu Tuhan Yesus, pakai setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian di dalam ini Tuhan, baik baik Angel, baik Pak Tri, baik Tuhan Yesus Bu Eni, dan juga yang lainnya Tuhan yang ambil bagian. Kau berikan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, supaya Kau munculkan Tuhan Yesus generasi-generasi baru, menjadi terobosan-terobosan baru Tuhan Yesus, untuk menggantikan kami yang sudah tua ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau akan berikan kepada anak-anak ini untuk dapat melayani dan juga dengan kesungguhan hati dan semangat yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga ibadah-ibadah yang lain, ibadah minggu sore pagi Tuhan, dan juga ibadah doa malam, doa pagi, dan juga ibadah wanita Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Engkau berikan Tuhan Yesus cuaca yang baik Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau akan tambah-tambahkan bilangan jemaat-Mu Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah ini. Tidak ada bangku-bangku yang kosong Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang akan mengisi semuanya itu dengan jemaat baru, jemaat lama, dan juga jemaat yang undur. Kau tarik semuanya Tuhan Yesus, supaya benar-benar gereja ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang akan melayani Engkau, yang akan menikmati setiap apa yang kami berikan di tempat ini. Benar-benar Tuhan Yesus akan menolong Tuhan, dari barat, timur, selatan, utara. Engkau akan menolong, menarik mereka semuanya yang tidak punya tempat ibadah, dia boleh datang ke tempat ini. Baik yang di persimpangan jalan maupun warta dan juga live streaming, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Engkau akan menarik jiwa-jiwa melalui media-media ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang ambil bagian dalam seluruh sarana prasarana di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berkarya atas gereja ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, Surabaya penuh kemuliaan-Mu, Surabaya penuh kemuliaan-Mu, Surabaya
untuk mengucap syukur buat kasih kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami percaya pujian boleh menyenangkan hati-Mu pada pagi yang indah ini dan juga menjadi berkat buat kami. Pakai hamba-Mu terus Tuhan untuk melayani Engkau dan selalu setia Tuhan untuk datang beribadah pada pagi ini. Tiba saatnya hamba-Mu ingin membacakan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Terlebih dahulu ya Bapa, sucikan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa kami dan pelanggaran kami, agar apa yang kami doakan pada pagi ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan, sehingga ada jawaban yang luar biasa untuk bangsa kami, negara Indonesia ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana kami dilahirkan dan dibesarkan hingga saat ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Mahruf Amin. Kiranya Engkau anugerahkan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam memimpin bangsa kami sampai pada masa jabatannya yang akan berakhir pada bulan Oktober nanti. Dan kami juga berdoa dalam peralihan pemerintahan kepada calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka dapat berjalan kondusif, aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kami juga berdoa buat pilkada serentak yang akan diadakan dari Sabang sampai Merauke, biarlah berjalan aman dan kondusif. Kami berdoa jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala bentuk bencana alam, longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran, akibat panas global. Kami berdoa buat kota kami Surabaya. Kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Berkati wali kota kami, Bapak Eri Cahyadi dan wakilnya Bapak Anuji dalam memimpin kota kami sehingga kota kami semakin sejahtera dan rakyatnya bahagia. Jauhkanlah kota kami dari kekerasan akibat geng motor, curanmor, perampokan, dan pembegalan. Tetapi anugerahkan kota kami keamanan dan ketentraman. Berkati anggota aparat TNI dan Polri yang menjaga keamanan kami. Kami berdoa buat ketua sinode kami Bapak Pendeta Adi Sutanto yang memimpin sinode gereja JKI. Berilah roh hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas pelayanan hamba-Mu. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Hendra Kananata, kiranya Tuhan anugerahkan urapan dan hikmat serta kesehatan dan kekuatan dalam mengembangkan kami dengan penuh kasih dan kesabaran. Berkatilah Bapak, anak, mantu, cucu serta cucunya di mana saja berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat gereja kami JKI Family Blessing Boss dengan jiwa-jiwa yang baru dari utara, selatan, barat, dan timur. Baik yang membaca spanduk gereja atau papan pengumuman gereja atau lewat watas jemaat. Berkatilah orang-orang yang telah memberkati gereja kami. Baik itu persembahan pembangunan, operasional, persepuluhan, dan juga persembahan diakonia. Berkatilah pembangunan renovasi gereja kami. Jika Engkau yang sudah memulai, Engkau juga yang akan menyelesaikannya. Biarkanlah gereja kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini sedang mengalami gangguan kesehatan atau sakit. Kami sepakat berdoa dengan bilu-bilu Tuhan Yesus menjadi sembuh. Yang susah Tuhan hidupkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Yang sedang bergumul masalah keluarga Tuhan pulihkan. Berkatilah lingkungan gereja kami, tetangga kami, kanan kiri dan juga belakang gereja kami, sehingga mereka juga terberkati dengan kehadiran kami di tengah-tengah mereka. Jamahlah mereka jika mereka yang lama tidak beribadah, biarlah Engkau tarik untuk datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya harapan. Aku tetap beriman Tuhanku,
dan jemaat GKI Pos di tempat di pagi maupun sore. Dalam pagi hari ini Tuhan tilik mereka, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga ya Bapa. Kami berdoa kiranya yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Yang susah Roh Kudus hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya Roh Kudus memberikan roh kesetiaan di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Dan Tuhan memperhitungkan kesetiaan jemaat-Mu di dalam mereka beribadah, di dalam mereka melayani, di dalam mereka melakukan firman-Mu Bapa. Tuhan, Engkau perhitungkan mereka dan itu semuanya akan menjadi berkat bagi setiap mereka. Kami berdoa perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai seluruh sidang jemaat dan keluarga mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka musibah bencana apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus dipagari oleh kuasa darah Yesus Kristus dan disertai dengan pasukan malaikat Tuhan. Kemanapun jemaat-Mu keluar pergi, semuanya aman di dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena di dalam Tuhan kami menemukan damai sejahtera, hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan tambahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dari utara, selatan, barat, timur, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka, mereka tidak tergerak untuk melangkahkan kaki mereka ke rumah Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Apapun tugas pelayanan mereka, baik para pemain musik, para singer, Tuhan, pemegang LCD, soundman, kolektan, petugas perjamuan, maupun semua hamba-hamba Tuhan pendoa syafaat, semuanya kami doakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan perhitungkan kesetiaan mereka di dalam mereka melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini sehingga bertambah-tambah bilangan jemaat yang hadir ya Bapak, yang sudah ada tetap setia di dalam ibadah dan pelayanan bersama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan menasihati kami, menuntun kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba Pak Yusak Tri. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu sebagai tuntunan dalam perjalanan hidup kami, supaya kehidupan kami boleh tetap makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Saya berdoa semua tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan kenapa kita harus intim dengan Tuhan. Katakan bersama. Kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Orang yang hidup-hidup dengan Tuhan pasti akan ikut pengangkatan. Amin. Itu firman Tuhan sudah memberikan contoh atau lecture, ya. Kalau saudara sungguh-sungguh berkenan, ya, berkali-kali dengan Tuhan, tidak peduli berat badan saudara mau 120, tetap diangkat. Amin. Karena soal pengangkatan itu soal perkenanan Tuhan. Amin. Walaupun kurus, tetapi kalau tidak setia, tidak intim dengan Tuhan, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mohon maaf ya, diangkat KTP-nya doang ya. Jadi kalau Tuhan itu sebenarnya nggak butuh KTP. Ya. Tuhan Allah itu roh, yang dibutuhkan adalah manusia. Nah, contoh orang yang tidak mengalami kematian di dalam Kejadian 5 ayat 24 adalah Henokh. Ya, saya bacakan. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah,
lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya juga, saudaraku, kepada setiap orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Ya, di dalam Mazmur, ya, itu saudaraku ya, katakan ya, Mazmur ya 91 ayat 1 dan 2 ya. Dan mendapatkan perlindungan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Lalu orang yang intim dengan Tuhan itu, firman Tuhan mengatakan, ya, kalau kita mau tinggal di dalam Dia dan ya, di dalam Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 15 ayat 7, menerima apa saja yang diminta kepada Tuhan. Ya. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih yang mula-mula. Sudah ingat kan? Nah, dengar kesaksian saya kan? Waktu saya menjadi orang Kristen, kasih mula-mula. Semua ibadah saya ikuti. Sampai keliru ibadah wanita juga saya ikuti. Saya nggak tahu kalau dalam gereja itu diatur ada ibadah wanita, ibadah sekolah minggu, ibadah itu. Tapi waktu itu semua saya ikuti. Ternyata ya ibadah wanita. Nah, apakah kasih mula-mula ya kita ini masih ada di dalam hidup kita? Apakah kita masih bergairah dengan Tuhan? Apakah sudah menjadi sekedar rutinitas? Ini menjadi perenungan kita. Amin. Kita harus memiliki senantiasa rasa haus dan lapar akan Tuhan. Aktivitas yang kita lakukan pelayanan kita, ya, kata-kata cinta tidak berarti kita sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Ya. Keintiman dengan Tuhan berbicara soal hati kita dengan Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan tindakan kita. Ya. Jadi jangan sampai terjebak rutinitas, tetapi tidak memiliki hati rasa haus dan lapar. Amin. Ya. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Tuhan, ya, adalah selalu kangen, amin, dengan Tuhan. Selalu ada kerinduan, selalu kangen dengan Tuhan. Kangen akan hadirat-Nya, berdiam bersama-sama dengan kita. Selalu senang menyembah Tuhan, amin. Kalau diajak menyembah, jangan menyembah di dalam hati. Pak, saya ini menyembah dalam hati, Pak. Walaupun saya tidak bersuara, tapi hati saya memuji Tuhan. Gak bisa. Kita diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi saudara mau, ya dulu waktu jatuh cinta pertama, aku kok senang sama kamu, cuma saya nggak ngomong. Batin aja. Saya ini kan aliran kebatinan. Batin toh. Nah, tetap harus ngomong. Wah ini. Ya, kurang lebih. Jadi kita harus juga memiliki rasa kangen. Kangen itu berbicara soal hati. Kalau sedang kangen tapi tidak bisa ketemu, akan sangat apa? Gundah gulana, bukan gundah gulana. Ya. Kita ke gereja untuk ketemu dengan Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Bukankah ketika kita mengalami kasih yang mula-mula kita semua belum terjun dalam pelayanan, seharusnya kita lebih lagi bergairah dengan Tuhan setelah apa? Pelayanan. Dulu waktu yang nanti pertama saya lihat dari background agama sebelah, wah senang. Ya. Walaupun Pak Martin itu tidak bisa kita, tetapi dia yang ia tawarnya icik-icik. Saya kalau datang dia Martin pernah datang ke tempat itu. Ya benar nggak bisa, tapi satu punya alat musik yang sama saat di sini. Icik-icik. Biasa ya. Jadi itu karena kerinduannya ya. Ya. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2, ya, ini Mazmur Daud. Ketika ada di
ketika ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Ya, jiwanya haus, ya. Tubuhku rindu kepadamu. Ini akan jiwa terus tubuhnya juga rindu datang. Ya. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, ya. Tiada berair. Ya. Jadi ini orang yang haus selalu mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, bukan cuma jiwanya, tetapi apa? Tubuhnya juga rindu kepada Tuhan, kangen. Ya. Jadi perasaan ingin bertemu. Di dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2, Mazmur 42 ayat 1 dan 2, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan air, ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, ini lagi ungkapan Bani Korah, ya, bagaimana ya, jiwa dan tubuh jatuh rindu kepada Allah. Kita punya Allah yang hidup. Dia tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan, amin, kehadiran Allah. Ya, ada orang ngomong, mana Allah itu nggak ada, gini-gini, itu ada orang-orangnya. Ya, lalu terus saudara pernah merasakan hembusan angin? Pohon boleh, kalau boleh ngomong, aku belum merasakan sambil goyang-goyang. Aku belum merasakan kehadiran, ya. Bagaimana Allah itu ada, bagaimana angin itu ada. Demikian juga Allah itu bisa kita rasakan hadiratnya, ya. Allah yang hidup itu mau berjalan bersama-sama dengan kita. Kita bisa merasakan jamahannya, hadiratnya. Orang yang haus pasti ingin minum. Nah, saudara, saya nggak bisa kalau saya haus. Surabaya ini panas, ada di depan saya ada minum. Saya harus bertindak. Saya dekat dia, harus saja masa pakai rata dan saya dekatkan ke mulut saya dan saya minum. Akan membawa apa? Terus Suroso jadi ikut-ikutan. Saudara boleh yang lain mau ikut minum nggak apa? Sudah bayar pada. Itu ungkapan orang yang haus kepada Tuhan itu seperti itu, amin. Ya, di saudara, ya, harus bertindak, ya, kalau haus itu mendekat kepada Tuhan. Coba renungkan, kalau hari-hari ini kita sering menggerutu dengan Tuhan, pasti kadar cinta sedang turun, ya, dengan Tuhan. Amin. Seperti kemarin disampaikan pada lewat Ibu Tony, bangsa Israel menggerutu, berkeluh kesah, istilahnya apa? Bersungut. Sungut itu banyak yang mati di padang gurun. Rusa ketika bertemu sungai akan langsung melompat, ya, ke dalam air. Seluruh tubuhnya ada dalam air, tinggal moncongnya, ya, senang. Ya, tinggal moncongnya saja keluar untuk bernapas. Air itu menekankan rusa, ya, menekan rusa itu, membilas bau tubuhnya, rasanya tidak enak dalam tekanan. Namun ada kalanya Tuhan mengizinkan kita ada dalam tekanan, tapi itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Ayo kita jadikan lagi sama Tuhan. Mari kita kembali intim dengan Tuhan, ya. Hadiratnya boleh kita rasakan, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 20 sampai 21, ya, dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
Jadi saudaraku, itu adalah dalam Yohanes tadi 14 ayat 20 21 dan 23 ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan merenungkan ya tentang soal bahwa keintiman itu penting kita jaga ya. Nah, kita bisa menangis karena ada hadirat Tuhan di gereja. Bagaimana bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah? Nah, kalau di gereja bisa, kalau di rumah kok nggak bisa. Nah, kita harus bisa menjaga emosi kita sudah. Ya. Kadang-kadang ada orang bisa nangis di gereja, di rumah nggak bisa waktu nyembah sama Tuhan. Padahal Tuhan itu hadir di mana? Mana? Ya, saudara nggak apa-apa nangis. Di hadirat Tuhan jangan malu-malu. Amin. Jangan saudara waktu nonton sinetron nangis. Kenapa? Iya. Ceritanya mengharukan. Ratapan nanti kasihan sia-sia. Menangis nggak bicara saudara ya. Kalau nangis untuk Tuhan dan tidak Tuhan. Saya tuh sering kalau diajak Pak Gembala ke begitu alun-alun, baru masuk belum minta. Saya ingat tempat itu ya berkali-kali saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika saya lari dari panggilan pelayanan, situ Tuhan berkata, ya, jelas suku Pak Yohanes pasal 21 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Padahal ayat itu tak baca dulu, nggak ada apa-apa. Tapi waktu itu, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus, iya Tuhan aku mengasihi. Sampai 3 kali. Lalu kembali ke rumah. Wah, habis tadi itu nggak tahu bagaimana tiba-tiba nangis. Nah, kemarin waktu itu diajak Bapak kembali, belum minta, baru masuk, baru duduk begini, ruangannya kecil, doa pribadi. Bisa nangis. Yang dibilang, memang benar yang bilang itu. Kita kalau banyak doa gereja, doa kita, cuma bisa baru duduk aja, merasakan ada dia. Saya juga pernah merasakan gitu ya. Awal-awalnya di Bapak itu buka dikasih ngomong. Ya, saya baru duduk gitu, belum mulai ibadah. Rasanya damai, sejuk, bisa berbesmini. Nah, jadi kita berdoa, terus berdoa buat gereja ini. Mungkin masih musiknya kita mainnya tidak terlalu bagus seperti gereja-gereja yang maju-maju yang tapi karena diurapi Tuhan, WN-nya saudara diurapi Tuhan. Cuma yang datang ke tempat ini mengalami zaman Tuhan, amin. Ya, yang bukan datang stres pulang sakit kepala, datang stres pulang membawa keluarga, ya. Terus pulang dari sukacita. Kita doakan. Jadi doakan nanti ucapan kudus Bapak Gembala yang melayani pembicaranya WN doakan saya semuanya ya, sikat pemain musik. Jadi kalau kayaknya gereja Pantai Kosta itu ya sudah sebelum ibadah mulai itu coba berlutut kursinya masing-masing. Nanti satu termasuk pendetanya saya Pak Awan dan itu sebelum firman langsung berlutut. Pendeta dikasih batik lainnya itu. Ya itu mungkin masing-masing punya, tapi kita ambil makna positifnya. Mari saudara, kita datang ibadah tempat ini, walaupun nggak berlutut, ya, membalikkan badan terus ke bawah. Saudara duduk di kursi siap, Tuhan kami siap beribadah, siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Jangan cerita yang lain. Itu berbuka langsung itu enak nggak? Makin enak nggak yang makin enak? Jangan saudara ya. Kita jangan membicarakan soal bakso, bicarakan yang lain dulu ya. Membicarakan siap ibadah kita. Amin. Ya. Haleluya. Kita lanjut saudara ya. 3-6 menit ini cukup enggak ya? Ya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia pasti memberikan dirinya untuk ditemui oleh kita. Seorang penyembah adalah bukan hanya orang yang bisa masuk hadirat Tuhan, tapi dia juga bisa menarik hadirat Tuhan. Amin. Menyertai di setiap tempat dia berada. Be worshiper. Ya. Jadilah seorang penyembah-penyembah. Ya, penyembah itu mahal harganya. Waktu Lazarus mati pada hari yang keempat, orang yang pertama menemui Tuhan Yesus adalah Marta. Dia datang kepada Tuhan dan menyembah.
Yohanes 11 ya, tadi saudara baca di rumah ayat 21-27 panjang. Maka kata Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit dan waktu orang-orang yang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Maria, nah ini beda reaksi Marta dan reaksi Maria. Ya, katakan reaksi Tuhan berbeda dengan reaksi yang terhadap Marta, walaupun Maria memperkatakan hal yang sama persis. Dikatakan di dalam ayat 32-35, setibanya Maria di tempat Yesus, Maria nggak banyak ngomong, berada dia melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi yang menyembah itu bukan Marta, Maria, maaf. Ya, dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan orang-orang Yahudi, orang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Sangat singkat cerita, Yesus membangkitkan Lazarus. Kenapa Lazarus bangkit? Secara simpel, karena Yesus hadir di situ. Jadi lewat kisah ini sudah, ketika Marta ketemu Yesus, tapi cerita panjang lebar, percaya kalau Yesus itu Mesias. Tapi ketika Maria datang tersungkur menyembah Yesus, membuat Yesus itu masuk, dia bisa menangis. Jadi dia bisa menarik hatinya Tuhan Yesus untuk bertindak. Lazarus dibangkitkan. Puji nama Tuhan, biarlah lewat pagi hari ini saudaraku, kita tetap tidak bosan. Jangan menjadikan doa pagi ini rutinitas, tetapi kerinduan kita semua. Amin. Besok kita akan mendengarkan apa yang disampaikan Gembala. Saudara tetap semangat di dalam Tuhan, tetap sukacita sekalipun banyak tantangan. Amin. Sekalipun Surabaya ini panas, hati kita tetap adem. Amin. Amin. Silakan. Kami bersyukur Tuhan untuk nasihat dan teguran bagi setiap kami. Kalau Tuhan menginginkan kami untuk menjalin satu keintiman dengan-Mu ya Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga saat-saat hidup kami intim dengan Engkau, maka Tuhan akan menyatakan segala sesuatu. Apa yang akan terjadi itu akan Tuhan nyatakan bagi setiap orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali supaya kami mempunyai hubungan yang intim. Bukan sekedar rutinitas kami datang doa pagi, kami datang beribadah, tapi kami punya kerinduan secara khusus untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu, untuk teguran-Mu pada setiap kami. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Berikan rasa haus dan lapar untuk mencari Engkau Tuhan. Bukan mereka datang beribadah karena ada sesuatu, tapi mereka datang beribadah rindu sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Engkau, menjalin satu keintiman dengan Tuhan. Maka kalau hidup kami intim dengan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, Engkau akan perhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, untuk memberkati hamba-Mu Pak Yusatri yang boleh menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami terus senantiasa dipimpin oleh firman-Mu, hidup kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup kami
Tuhan mengalami pembaharuan Amin. di dalam Yes. kerohanian kami. Terima kasih Bapak, berkati kegiatan kami sepanjang hari ini. Rencana pelayanan pada pagi hari ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menjamah sebelum kami datang. Tuhan sendiri yang hadir menjamah orang yang sakit. Terima kasih Bapak, terpujilah akan nama-Mu. Berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini boleh kami rasakan dan boleh kami terima dengan iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sampai jumpa besok pagi dalam waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.